Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala ad-dini kulli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para simpatisan alumni santri Pondok Pesantren Al-Mawardi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa menjalankan rutinitas ibadah puasa dengan baik. Alhamdulillah, kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Juga alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk mengisi untuk kesekian kalinya di kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi. Dan yang ingin saya bahas pada siang hari ini adalah bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang baik menurut Islam. Jadi ada banyak hal yang perlu kita ketahui dalam menjalankan kehidupan. Dan mungkin apa yang saya katakan ini nanti bisa kita jalankan atau bisa kita amalkan. Terkadang banyak orang tahu bagaimana caranya menjadi pribadi yang baik, bagaimana caranya menjadi orang yang lebih sempurna, orang yang lebih baik, akan tetapi tidak mau untuk menjadi baik, malas dalam melakukannya, tidak mau mengamalkan ilmunya. Makanya dengan apa yang saya sampaikan nanti bisa kita amalkan dengan sama-sama. Saya yang memberikan materi ini juga bisa mengamalkan apa yang saya katakan juga, dan apa yang saya berikan dan apa yang saya sampaikan juga bisa diamalkan oleh teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu yang perlu kita ketahui dalam menjalani kehidupan itu. Yang pertama itu adalah selalu bersyukur. Terkadang kita sebagai manusia selalu lupa kemana untuk kembali. Ketika kita dalam keadaan enak, sempurna, kita lupa untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan bersyukur. Kita makan makanan yang enak, memakai pakaian yang bagus, memakai sesuatu hal yang berharga, dan kita lupa kepada siapa untuk kembali, lupa untuk bersyukur. Padahal kita memakan makanan yang enak itu, kita memakai pakaian yang bagus itu, kita menggunakan motor, mobil itu karena diberikan oleh Allah, karena perantara nikmat Allah, dan kita tidak mau bersyukur itu. Kita hanya bisa mengatakan ini usaha kita, ini usaha saya. Nah, itu yang sering terjadi pada hari ini. Dan yang nomor 2 itu adalah sedekah. Jadi ketika kita memiliki sesuatu hal yang lebih, jangan lupa kita untuk bersedekah. Dan sedekah itu dalam menurut bahasa, dalam etimologi itu adalah
Sodaqah itu berasal dari kata bahasa Arab yang awalnya itu adalah as-sodaqah, yang mana dalam Islam sodaqah itu adalah pemberian yang disunnahkan. Jadi sodaqah itu adalah menurut bahasa itu dalam Islam pemberian yang disunnahkan. Dan yang dan yang secara syarak itu adalah sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan ridho Allah. Jadi secara syarak itu adalah sesuatu pemberian tanpa ada penukaran karena untuk mengharap ridho Allah. Jadi tidak ada kemauan yang lain. Saya bersedekah karena ingin mendapatkan pemberian lain dari seseorang. Tidak, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau soal balasan, Allah pasti membalasnya. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak pula Allah memberikan balasannya. Dan sedekah itu, jika kita suka bersedekah, maka rezeki kita itu akan mengalir, akan berlipat ganda. Jadi tidak akan pernah berkurang jika harta kita diberikan kepada orang lain dengan niat bersedekah, dengan niat berharap ridho Allah. Dan selanjutnya yaitu berusaha jasmani dan rohani. Apa maksudnya berusaha jasmani dan rohani? Kalau berusaha jasmani dan rohani itu usaha yang dilakukan secara badaniyah. Artinya seperti halnya bekerja, menjadi kuli, juga menjadi kuli bangunan, bekerja, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi nelayan. Itu adalah sebuah usaha yang bersifat badaniyah. Akan tetapi usaha yang bersifat rohaniyah itu adalah usaha dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu adalah doa. Jadi tidak hanya usaha badaniyah saja, akan tetapi harus ditambah dengan usaha rohaniyah. Usaha rohani itu adalah doa, meminta kepada Allah. Jadi kurang kalau hanya berusaha secara badaniyah saja, kurang kalau tidak didasarkan dengan doa. Selain kita bekerja menjadi kuli bangunan, kita jangan lupa untuk meminta kepada Allah, meminta petunjuk, meminta yang terbaik kepada Allah. Dan yang nomor 4 yaitu berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia itu terkadang kurang yakin dengan apa yang akan Allah berikan. Terkadang banyak orang yang seperti ini. Ya Allah, bisakah Allah menjadikan aku orang yang kaya? Bisakah Allah memberikan aku mobil? Bisakah Allah memberikan aku uang? Bisakah Allah menjadikan aku orang orang yang baik? Nah, ini adalah tidak bersangka baik kepada Allah. Seharusnya kita memiliki keyakinan yang baik kepada Allah, seperti halnya, ya Allah, apa yang saya lakukan ini saya yakin yang terbaik bagi saya. Ini yang terbaik bagi saya, dan ini adalah petunjuk darimu. Itu biasanya, ya Allah, ini memang pekerjaannya ya kecil,
ini memang pekerjaan saya, tapi saya yakin dengan pekerjaan ini saya bisa sukses, dengan ini saya bisa berangkat haji. Nah, dengan keyakinan itu kita bisa sukses. Jadi kunci kesuksesannya ada pada keyakinan. Kalau kita yakin tidak akan sukses, maka disitulah kita tidak sukses. Akan tetapi kalau kita yakin sukses, maka disitulah kesuksesan kita. Dan yang selanjutnya, ikhlas. Ikhlas itu menerima dengan apa yang diberikan. Terkadang orang itu tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa Allah membuatku miskin? Kenapa Allah membuatku seperti ini? Kenapa pokoknya ada banyak pemikiran yang keluh kesah, rasa tidak terima. Kenapa harus saya yang seperti ini? Kenapa harus saya yang miskin? Jadi tidak ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka kita sebagai manusia itu harus menerima apa yang sudah Allah berikan. Seumpamanya saya mempunyai handphone mereknya Vivo, dan saya melihat kepada teman saya yang memiliki handphone yang mereknya iPhone seumpamanya, dan saya mempunyai pemikiran, mempunyai ketidakikhlasan ataupun pertanyaan, ya Allah, kenapa saya memiliki HP yang seperti ini sedangkan dia seperti. Jadi tidak ikhlas dengan apa yang diberikan Allah. Mungkin dengan itu seharusnya mungkin dengan pemberian itu suatu saat Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi mungkin Allah ingin menguji kita, menguji kesabaran kita. Kalau kita sukses dalam menjalani itu, maka Allah akan menambahkan. Jadi kuncinya itu adalah kita harus ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah membantah, jangan pernah merasa kecewa dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir itu adalah taubat. Apa itu taubat? Maksud dari kata taubat itu adalah kita kembali kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, setelah kita bersyukur, bersedekah, setelah kita berbaik sangka kepada Allah, maka yang terakhir itu adalah taubat, yaitu berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, kalau Allah memberikan yang seperti ini, ya udah syukuri, nikmati, jalani. Yang penting kita jangan lupa untuk bersedekah, kita harus yakin kepada Allah. Seperti itu saja. Jadi yang terakhir itu adalah taubat, kembali kepada Allah, ibadah, menjalankan rutinitas itu. Jangan hanya tahu minta, tapi jangan hanya tahu minta, meminta kepada Allah, menangis, mengemis, akan tetapi lupa kepada Allah, lupa untuk kembali kepada Allah. Itu yang salah. Makanya hadirin teman-teman sekalian, para simpatisan, alumni santri Pondok Pesantren Al-Mawardi, mari kita tanamkan dalam diri kita menjadi pribadi yang baik, tanamkan kepribadian yang baik menurut Islam, bagaimana kita menjadi seseorang yang baik, menjadi menjalankan kehidupan dengan baik menurut ajaran Islam. Teman-teman sekalian, para simpatisan, alumni santri Pondok Pesantren Al-Mawardi, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu murni dari kebodohan saya, kekurangan saya dalam mempelajari ilmu. Akan tapi kalau ada kebenaran, itu murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.